Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami podcast Kalistra. Ini mana kali ini kita akan membahas terkait PTNBH yang menjadi isu utama untuk kedepannya Universitas Riau akan mengubah sistem anggaran tata rumah tangga dari BLU menjadi PTNBH. Di sini kita sudah menghadirkan narasumber-narasumber hebat, diantaranya adalah Akrom Mahdi dari Gubernur Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, kemudian ada Sare Malik ya dari Ketua Formadiksi Universitas Riau tahun 2023 dan Hiskia dari Kalistra. Kemudian mungkin langsung saja kita masuk tanggapan dari masing-masing narasumber. Mungkin dari Akrom dulu, bagaimana tanggapan Akrom terkait PTNBH ini? Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bang Raffi. Kalau secara pribadi dan secara prinsip, saya sebenarnya setuju dengan PTNBH ini. Karena kita melihat berbagai universitas yang ada di Jawa, itu mereka berubah menjadi PTNBH dan mereka langsung agile, langsung lincah, perkembangannya pesat. Karena di sini kita diberi otonomi kan, diberi otonomi khusus. Jadi dengan adanya PTNBH ini suatu langkah maju yang diambil oleh universitas. Kalau seandainya kita memang pengen PTNBH, karena kita sudah tertinggal sebetulnya. Kita melihat universitas negeri di provinsi sebelah, itu semuanya sudah PTNBH. UNP, UNAN, dan juga USU, Syekh Kuala juga sudah. Nah, itu yang ada di Sumatera. Nah, kalau seandainya kita melihat betapa pentingnya, memang penting. Apalagi kita melihat di Universitas Riau itu untuk perkembangan kita bisa dibilang lambat ya. Kita lihat saja dari gedung-gedung ini saja kita baru membangun ketika ada bantuan dari ADB. Yeah. Sebelumnya bangunan kita bangunan lama semua kan. Nah, kalau kita lihat universitas yang sudah PTNBH itu mereka pembangunan, reputasi, perbaikan administrasi, perbaikan kinerja itu semuanya bagus karena memang itu sudah menjadi salah satu syarat untuk menjadi PTNBH. Mungkin itu dulu dari saya, Bang. Oke, mungkin lanjut Hiskia. Oke, mungkin cukup selaras dengan Bang Akrom tadi ya Bang Raffi ya. Karena begini, kalau kita melihat dalam perkembangan kampus itu kan sebenarnya perlu kemandirian. Kita melihat bahwa pendidikan itu nggak boleh ada intervensi dan nggak boleh ada namanya campur tangan. Meskipun memang kita nggak boleh denial dengan fakta bahwa iya, campur tangan dari pemerintah itu pasti ada. Tetapi kenapa kalau dari saya sendiri cukup setuju dengan adanya PTNBH ini di UNRI. Karena begini, kita melihat seperti misalnya di UI contohnya bagaimana mereka dapat membuka prodi-prodi baru, bagaimana mereka dapat mengembangkan atau memperbanyak kuota seleksi mandiri. Kita melihat itu dan itu menjadi suatu peluang bahwa ketika adanya PTNBH itu membuat mahasiswa itu akan semakin dapat berpeluang untuk masuk universitas. Mari kita lihat dengan mungkin di saat ini di UNRI yang hanya mungkin sekitar 30% aja mandirinya. Berbeda dengan UI kalau nggak salah itu sekitar 50%. Itu akan memungkinkan setiap mahasiswa itu untuk mendapatkan fasilitas pendidikan atau untuk merasakan bangku kuliah. Berbeda mungkin dengan UNRI yang mungkin masih BLU ya, tapi ya mungkin akan banyak sekali mungkin permasalahan entah itu UKT dan segala macam. Tetapi menurut saya sendiri tentunya itu bisa diatasi karena spirit pendidikan yaitu tanpa adanya intervensi dan otonomi, pengembangan nilai-nilai pendidikan itu sendiri pasti akan terjamin dengan adanya PTNBH ini. Mungkin itu dulu. Terima kasih Hiskia. Mungkin sebelum itu mengingatkan boleh saling menanggapi ya jika ada tanggapan. Mungkin dari Malik silakan. Nah, kalau dari saya sendiri itu bisa dibilang kurang setuju gitu. Kenapa? Karena polemik PTNBH itu menunjukkan data-data dan juga fakta yang menurut saya kurang relevan. Kenapa demikian? Misalnya, pemerintah melakukan intervensi terhadap perguruan tinggi. Ya tentu bisa. Kenapa? Karena tujuan bernegara, tujuan pemerintah itu dibentuk adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan instrumennya adalah perguruan tinggi. Tentu demikian kan. Makanya dikucurkan APBN kan itu sebagai dalilnya kan. Nah, tapi kalau misalnya pemerintah itu melepas tangan terhadap perguruan tinggi. Nah, tentunya bisa dipastikan perguruan tinggi akan mengambil dana dari masyarakat. Kan itu yang tertera dalam Undang-Undang 12 tahun 2012 itu kan. Nah, itu bahkan bisa menghilangkan independensi dari sebuah universitas gitu loh. Misalnya ketika kita pengen minta bantuan dana hibah misalnya dari PT Pertamina misalnya yang ada di sini maupun Blok Rokan maupun Kampar dan segala macamnya. Nah, ketika misalnya suatu bangunan didirikan oleh mereka, tentu kita harus sesuai dengan kriteria mereka dong. Iya, nah, betul. Tentu idealisme mahasiswa itu nggak bakal ada lagi gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kalau kita menilik sedikit ya tentang UI misalnya. Salah satu rektor tahun 2012 itu disinyalir terjerat kasus korupsi. Ya ini aku belum tahu, tapi ini tulisan BEM-nya sendiri yang mengatakan bahwasanya Ari Kunchoro dalam 3 tahun pertama dia menjabat sebagai rektor, dia
mengalami signifikansi pendapatan hingga 27 miliar gitu. Dengan status PTNBH yang ada di UI. Itu masih hal pertama. Terus hal kedua adalah ada satu lembaga penelitian yang mengatakan bahwasanya gini. Di dalam di dalam peringkat universitas di dunia, ternyata setelah universitas yang ada di Indonesia bergabung di dalam PTNBH, bukannya malah mengalami lonjakan secara signifikan, tidak. Gitu. Tapi menurun ya? Iya, tapi menurun gitu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah misalnya kayak di UI, UGM dan segala macamnya, untuk kuota dari Mandiri itu diperbanyak 50% seperti yang Bro bilang tadi kan, gitu. Nah, di Unri 30%. Nah, di Unri itu walaupun kita tahu UMR dan UMK di sini itu cukup tinggi gitu, tapi bukan berarti di sini pendapatannya merata. Secara merata kan gitu kan. Bukan berarti PDB-nya di sini merata gitu. Nah, kita harus tahu di sana gitu. Kalau semisal Mandiri, ya Mandiri sebagai instrumen perguruan tinggi untuk mendapatkan penghasilan tambahan dong tentunya. Iya. Iya kan? Nah, kalau misalnya ditambahi persentase kuotanya, lantas orang-orang anak-anak Unri itu kemana? Yang nanti menguasai Universitas Riau itu bukan dari Unri saja, tapi sudah dari luar. Itu menjadi salah satu masalah misalnya di USU. Di USU tuh menjadi universitas gelombang kedua yang masuk ke dalam PTNBH. Dan yang terjadi di sana seperti itu. Orang-orang yang ada di Sumatera Utara itu kebanyakan kalau nggak ke Riau, ke Jawa, Sumatera atau yang bagian lain. USU malah ditempati orang-orang yang datang bahkan dari Malaysia, Singapura, Thailand dan segala macamnya. Gitu. Karena apa? Keterbatasan ekonomi. Karena kita nggak bisa mengatakan kecuali negara atau Indonesia pada saat ini itu telah mengalami rasio pendapatan yang stabil. Nah, sementara kalau kita mengacu pada data kembali, rasio pendapatan di Indonesia, 5% orang terkaya di Indonesia itu sama dengan 95% yang lain gitu. Berarti kan ada kesenjangan sosial di sana gitu. Nah, kalau kita menutup akses mereka terhadap perguruan tinggi, lantas yang mengubah hajat hidup mereka siapa sesuai dengan aman undang-undang gitu loh. Yang harusnya itu kan tujuan kita mendirikan perguruan tinggi adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara kalau perguruan tinggi dikomersialisasikan, dan tentu yang menjadi kaya tetap kaya, yang miskin makin miskin dong. Lantas apa tujuan pendidikan kita kan gitu? Oke, terima kasih. Mungkin ada tanggapan terkait ternyata peningkatan UKT dan ekonomi hanya orang-orang kaya yang bisa masuk. Ada tanggapan dari Hizki maupun Akram? Silakan. Oke, mungkin sedikit menanggapi ya. Pertama ingin saya sampaikan bahwa dengan adanya PTNBH ini justru membuat perbaikan secara menyeluruh dari A sampai Z yang ada di universitas. Kenapa dikatakan demikian? Karena perguruan tinggi dapat diajukan PTNBH itu akreditasinya harus unggul dulu. Akreditasinya harus unggul dulu dan prodi unggul itu harus 80%. 80%. Jadi gini teman-teman, kalau seandainya dalam persiapannya saja itu akan banyak perbaikan. Gimana nanti kalau seandainya Unri sudah menjadi PTNBH, ini akan menjadi perbaikan dari sistem pelajaran kita, dari sistem kinerja para dosen dan pegawai dan sistem semuanya. Jadi itu yang ingin disampaikan bahwa kalau seandainya dalam menuju ke PTNBH saja kita harus ada standarisasinya, harus sampai tahap-tahap yang diinginkan, harus 80% prodi unggul. Nah, itu dia. Kalau seandainya untuk menuju ke sana saja itu universitas sudah sangat bagus sekali, apalagi nanti kalau seandainya kita melihat setelah PTNBH otomatis bakalan jauh lebih bagus. Karena selain memang kita diberi otonomi khusus, tapi tetap ada tim-tim dari kementerian yang mengawasi dan mengevaluasi ke perguruan tinggi. Dan itu transparansi, akuntansinya juga. Bahkan saya melihat laporan dari Kemendikbud, rata-rata PTNBH rata-rata perguruan PTN yang menjadi PTNBH itu justru UKT-nya lebih murah dibanding perguruan tinggi yang lain. Bisa kita lihat itu mungkin UKT kita bisa melihat UKT 1 kan 500.000. Ya, nah, benar. mungkin kalau seandainya dia masuknya jalur apa tentu ada regulasi yang didapat. Betul ya? Kalau seandainya kita mendengar dari satu orang UKT-nya sekian juta, itu kan satu orang tidak mewakili semuanya. Kita melihat UNP, ini dia langkah berani yang langkah UNP itu. Mereka menjadi PTNBH dengan menjamin tidak akan menaikkan UKT kepada mahasiswanya. Nah, itu dia. Itu yang ingin kita limitasi. Kita siap Unri bagus. Kalau seandainya ingin menjadi PTNBH bagus, tapi implementasinya juga harus bagus. Apa implementasinya? Pertama, Unri harus siap terlebih dahulu. Jangan nanti gedung kita belum ada. Kita ingin menjadi PTNBH dipaksakan.
overload kan. Nah, jadi mahasiswa harus kuliah secara bergantian, padat sampai malam bahkan. Itu yang tidak kita inginkan. Jadi harus siap dulu, implementasinya dibaguskan dulu, sistem kita baguskan secara maksimal. Begitu kita sudah siap, kita menjadi PTNBH. Karena kita melihat UNP saja, Sumatera Barat, kalau secara investasi itu kita jauh lebih tinggi Riau dibanding Sumatera Barat. Sumatera Barat, UNAN, UNP mereka berani untuk menjadi PTNBH. Secara ranking nasional, UNRI juga lebih tinggi dibanding UNP. Tapi mereka lebih berani, itulah yang dikatakan bahwa hidup yang tidak dipertaruhkan adalah hidup yang tidak akan dimenangkan. Jadi UNP itu, mereka punya penghasilan banyak dari restoran. Restoran mereka pintar. Mereka tak mau sewa tempat, tak mau. Jadi Tapi bagi mereka hasil. ini buka restoran tuh tapi itu dari mereka sendiri atau dari perusahaan masuk? UNP itu. Ya, itu tergantung teknis Bang ya. Secara konsep memang PTNBH ini bagus. Secara teknis itu yang pengen kita sampaikan. Itu yang dibilang tadi oleh Malik kan. Kita tidak ingin komersialisasi. Kita sepakat untuk itu. Kita tidak ingin ketika perusahaan datang ke sini mereka intervensi lebih dalam, itu yang tidak kita inginkan. Benar. Tentu harus ada MOU yang jelas di sana, nanti kita clearkan. Itu yang dinamakan ketika negara kita, ketika investasi asing masuk, ketika mereka minta yang aneh-aneh, itu kan negara tidak setuju itu. Nah, itu dia yang ingin kita sampaikan. Ketika UNRI ingin menjadi PTNBH, kita harus siap terlebih dahulu, harus matang terlebih dahulu, karena nanti akan banyak perbaikan. Dan juga saya ingin sampaikan bahwa dari lebih ribuan universitas yang ada di Indonesia, itu yang berhasil masuk ranking dunia, itu ada cuma 20 universitas. Cuma 20 universitas. Dan itu rata-rata mereka adalah yang menjadi PTNBH. Dan juga dari 20 itu yang masuk 500 ranking nasional, itu 5-nya PTNBH. UI, UGM, Universitas Airlangga, ITB dan juga IPB. Tapi yang disebutkan Malik tadi itu terjadi penurunan ranking gitu, Mas. Justru malahan gitu kan. Ya, oke. Gimana itu? Kalau seandainya saya baca ya, justru itu tadi dari ribuan perguruan tinggi. Karena itu dia. Dalam PTNBH ini, Bang, ada namanya dana abadi. Dana abadi itu diperuntukkan, diprioritaskan memang untuk membuat perguruan tinggi menjadi reputasinya itu internasional. Itu yang sebenarnya kita inginkan. Maka selaras bahwa ketika USU menjadi PTNBH, dia dilirik oleh negeri-negeri sebelah. Justru ini bagus untuk reputasi Indonesia. Bahkan ketika kita juga tertarik kan, bahkan kuliah di Amerika, kuliah di Malaysia, Singapura, justru itu untuk bagus untuk reputasi kita. Dan juga ada memang ketentuan prosedur yang diatur dalam Permendikbud dan lain segala macam. Universitas PTNBH tetap harus menerima sekian persen, tetap harus menerima mahasiswa yang kurang mampu, harus tetap mempertimbangkan gaji dan kesanggupan orang tua maupun wali dari mahasiswa ini. Mungkin itu dulu dari saya. Ada tanggapan? Ya ada sedikit. Ya, nah, terkait misalnya kalau kita katakan tentu Kemendikbudristek Dikti melalui Sikjen Dikti ya, itu tetap mencampuri urusan penetapan UKT. Ya. Tapi kan itu berlaku pada ranah misalnya yang bukan pada mandiri. Sementara kalau kita lihat contoh kasus yang diberikan oleh kawan kita ini tadi, dia mainkan di mandiri. Kenapa? Karena memang jalur mandiri itu secara undang-undang diberikan otoritas kepada perguruan tinggi. Kan itu yang menjadi celah perguruan tinggi untuk melakukan itu, intervensi kan. Itu yang pertama. Terus kalau kita tilik lebih dalam ya, soal PTNBH ini. Nah ternyata sudah mengalami 3 kali pergantian gitu. Yang pertama BHMN itu landasan hukumnya kalau nggak salah tahun 2010 kalau nggak salah. Terus setelah itu diputuskan dihanguskan oleh putusan MK, terus kembali lagi dibentuk, terus BHP, terus yang terakhir PTNBH. Nah kalau kita tilik misalnya tahun 98, awal terbentuknya regulasi tentang perguruan tinggi berbadan hukum itu tahun 98. Kira-kira kenapa ini bisa terjadi pada tahun yang 98 gitu? Ya karena ada krisis moneter. Moneter waktu itu. Iya. Nah tentunya dalam asumsi masyarakat, kenapa PP 61 1999 itu dibentuk pada tahun itu? Nah tentu kita melihat bahwasanya ternyata pemerintah ingin melepaskan tangan terhadap perguruan tinggi agar mereka dapat mengurusi hal yang lain. Sementara kalau kata Che Guevara ya, dia mengatakan cuma 2 hal yang buat suatu negeri itu berevolusi. Yang pertama pendidikan, kedua kesehatan. Nah kalau yang 2 ini hal yang dasar ya. Iya, hal paling dasar. Paling fundamental. Nah kalau yang dua ini saja tidak bagus, nah tentu menjadi masalah kan. Nah yang menjadi masalah sekarang di perguruan tinggi kita adalah dosen-dosen atau yang lain itu disibukkan dengan hal-hal yang administratif, bukan disibukkan dengan hal-hal mencerdaskan mahasiswa sesuai guru pun dengan seperti itu. Kalau mau bahas guru ya, sesuai dengan
falsafahnya Ki Hajar Dewantara, kan bukan itu lagi orientasinya sekarang. Kan itu yang menjadi masalah. Tentunya kita sejajarkan dengan itu, bukan malah mengambil pada jenjang ekonomi gitu. Nah, belum lagi misalnya soal-soal yang lain, misalnya gitu dalam kaitannya misalnya karena aku kebetulan sekarang ketua Formadiksi gitu. Per tahun yang mendaftar ke UNRI itu sekitar 4.000 sampai 6.000. Dan yang keterima biasanya kuotanya itu di bawah 2.000. Nah yang 4.000 lagi itu kemana? 3.000 lagi kemana gitu. Nah kalau dilakukan peningkatan UKT misalnya, ya walaupun nggak signifikan, sementara mereka itu harus bertahan hidup, bukan hanya soal UKT, tapi soal biaya hidup loh gitu. Tapi Malik, ada yang mengatakan bahwasannya fasilitas bagus, pelayanan bagus, tentu harga harus bagus. Itu Ya. bagaimana menurut Malik? Kalau fasilitas bagus, harga bagus, itu kan hanya bentukan doktrinasi dari kapitalis. Oh iya, Iya dong. kapitalis. Lah tuh ngapain kita bentuk sebuah NKRI pada hari ini kalau kita masih menerapkan doktrinasi itu? Fungsi negara apa? Yang notabene-nya dari pertambangan, dari industri segala macam, dia punya pendapatan gitu. Sementara kalau kita lihat dalam Undang-Undang 1945, itu kan kekayaan alam dan sebagainya itu dipergunakan untuk mensejahterakan masyarakat, hajat hidup banyak kan. Gitu kan. Sementara kalau kita lihat lagi secara filosofisnya, bukan secara administratif ya, tugas seorang presiden paling fundamental cuma dua, mencerdaskan kehidupan bangsa sama memelihara fakir miskin. Nah kalau sudah perguruan tinggi itu diintervensi oleh komersial, ya tentu nggak bisa lagi dong dapat itu tadi. Semua kita bakal kalah dong gitu. Nah apalagi tadi disinggung soal dana abadi gitu. Berarti nggak bisa PTNBH. Berarti kan dia semi PTNBH harusnya. PTNBH itu memang harus mandiri gitu. Sementara ada dana abadi gitu. Tapi dana abadi ini didapatkan dari universitas yang bekerja sama dengan perusahaan. Nanti universitas itu yang mengelolanya. Itu yang dikatakan dana abadi itu. Nah, bagaimana menurut Malik? Apalagi dengan ini gitu, perusahaan yang memberikan gitu. Ya tentu kita mempertanyakan independensi dari perguruan tinggi kan. Misal yang membuat itu adalah industri-industri misalnya pertambangan batu bara. Iya. Nah, tentunya pihak universitas akan pro terhadap pertambangan itu. Padahal kita tahu emisi karbon itu banyak dari sana loh. Benar. Kebetulan saya ikut sedikit tentang diskusi lingkungan hidup. Nah, semua kan menjadi buyar kan. Samsuar yang dengan riau hijaunya segala macam, Pemko dan segala macam, Kampar dan segala macam. Ya kan bakal rusak jadi tatanannya kan. Gitu. Oke, tanggapan terakhir mungkin dari Kim atau gimana? Aku ngambil kelas dari diskusi kita ini sebenarnya di poin komersialisasi sama di poin independensi. Karena kalau dari aku sendiri mencoba untuk mengambil dua perspektif aja sih. Karena gini, kalau kita bicara tentang komersialisasi pendidikan, kita nggak boleh denial terhadap fakta itu bahwa senetral apapun kampus, seindependen apapun kampus, pasti ada tendensi ke pihak tertentu, entah itu swasta, pihak-pihak komersial swasta ataupun pemerintah. Tapi begini, kalau kita melihat kan sebenarnya kan tujuan pendidikan itu ya memang untuk memajukan dan memberikan kecerdasan kan bagi pihak-pihak yang terkait kan dalam pendidikan itu. Kenapa pada akhirnya ya ketakutan-ketakutan tentang PTNBH entah itu komersialisasi, independensi dan segala macam itu bisa dibantahkan gitu. Karena begini, kalau kita melihat katakanlah mungkin top universitas di Indonesia misalnya kayak IPB, UI, UGM. Bagaimana peranan mereka dan bagaimana penelitian-penelitian mereka yang mereka lakukan. Kita melihat di berbagai macam survei, itu tuh yang top 3 universitas itu selalu mengalami peningkatan terhadap penelitian. Dan itu suatu bukti bahwa dengan adanya PTNBH itu menjadikan universitas itu memiliki mereka itu nggak ada intervensi. Terlebih yang paling krusial di sini adalah prodi baru. Karena begini, kalau kita melihat di UNRI ini kan memang ada prodi-prodi baru yang mungkin akan dikembangkan. Tetapi itu kan pro mekanisme, pro administrasi dan segala macam. Ya oke, katakanlah memang ribet di administrasi dan segala macam. Justru dengan adanya PTNBH ini, ya dosen-dosen atau mungkin pihak rektorat itu tidak akan dipusingkan lagi dengan administrasi gitu. Karena tidak perlu dong kayak misalnya harus minta izin ke menteri, harus minta izin ke Dirjen Dikti. Kan nggak perlu lagi karena ya pihak UNRI udah punya otonomi khusus gitu kan, udah punya otonomi dalam arti untuk membangun prodi ataupun menutup suatu prodi gitu. Jadi sebenarnya kalau tujuan dari PTNBH ini kan sebenarnya untuk di pendidikannya sebenarnya. Bukan berarti kayak memang ada ketakutan dan segala macam kan, tapi kalau menurut saya sendiri ya,
Kalau menurut saya itu wajar, pasti ada lah. Mungkin nanti ada pihak swasta yang masuk, mungkin ada intervensi dan segala macam. Tapi saya rasa bagaimanapun bahwa UNRI ini tetap akan terafiliasi dengan pihak pemerintah. Iya, PTNBH memberikan otonomi, tapi nggak seapa itu gitu. Pasti pihak pemerintah itu punya peranan juga di balik itu. Dalam arti nggak seotonomi itu juga mereka, tapi dalam urusan-urusan administrasi pendidikannya mereka punya otonomi gitu. Tapi ya tentu pihak pemerintah kan mungkin akan memahami berbagai kasus, misalnya kayak contoh yang di UI mungkin ada kasus rektor dan segala macam itu kan. Tentunya pihak kementerian atau pihak Dikti itu pasti tahu dong kasus-kasus kayak gitu. Pasti mereka akan melakukan penindakan dan segala macam mungkin. Ya, mungkin terkesan idealis lah mungkin ya terkait PTNBH ini ketika kita berpikir secara pro. Tetapi kalau nggak seperti itu, selaras dengan kata Bang Akrom tadi, kalau nggak diperjuangkan bagaimana mau dimenangkan gitu kan. Karena ya UNRI ini kalau nggak salah 40% ya baru. 40% mungkin, dia kan perlu 60% tuh untuk menjadi PTNBH. Jadi ya kalau ketika udah siap semua dan untuk jadi PTNBH, ya nggak apa-apa toh kalau mungkin nanti ada intervensi dan segala macam, ya pasti akan ada penindakan dong. Ya nggak mungkin lah pihak UNRI membiarkan kejadian-kejadian kayak gitu kan, meskipun ya banyak pastinya kayak pertentangan-pertentangan dari kalangan-kalangan. Tapi kalau mungkin dari kelasnya komersial atau independen, dengan PTNBH ini pasti lebih independen sih dari segala macam mungkin aspek dana, administratif, dan mungkin ya aspek-aspek pengembangan pendidikan misalnya kayak prodi baru atau penyerapan mahasiswa. Jadi wajar-wajar aja untuk UNRI jadi PTNBH, dan kalau itu siap kenapa enggak gitu. Oke, mungkin sedikit menambahkan Bang ya. Saya sangat sepakat ya sampai sekarang bahwa jika ingin cepat berjalanlah sendiri, tapi jika ingin hebat berjalanlah bersama. Ini yang dimaksud dengan kolaborasi tadi. Ketika kita berbicara tentang independensi, itu sebenarnya tergantung bagaimana kita mengimplementasikan. Kalau seandainya kita ingin bekerja sama dengan orang lain, tentu tidak bisa yang enaknya kita aja toh. Iya, benar. Jadi ada win-win solution yang ditawarkan. Ketika nanti banyak memang perusahaan yang masuk ke universitas, bahkan kayak mereka mendirikan halte segala macam. Gedung misalnya kayak di UI ya, itu, betul. Pertamina Tower. Nah, mereka cuman kadang tak banyak yang mereka minta. Kayak mereka mendirikan halte, cuman mereka minta ya promosi lah segala macam kan. Ini yang dinamakan dengan win-win solution tadi. Jangankan universitas, negara saja itu mereka punya BUMN. Nah, sekilas ya PTNBH ini kalau ingin disamakan itu hampir sama dengan BUMN. Kalau BLU itu kita seperti rumah sakit lah. Kenapa dikatakan demikian? Ini tadi yang ingin saya sampaikan juga, bahwa PTNBH bukan berarti kampus tidak mendapatkan dana dari negara. Dapat memang. Tetap dapat. Cuman subsidinya tidak sebesar ketika menjadi BLU. Maka hanya ada dua kemungkinan. Pertama, ketika subsidi berkurang, kemungkinan pertama universitas akan dapat lebih tumbuh. Kalau seandainya memang UKT untuk menopang itu. Tidak hanya UKT memang Bang. Banyak tawaran, entah itu mereka berbisnis segala macam. Ini yang dinamakan dengan PTNBH tadi. Kita menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan punya otonomi khusus. Itu yang pertama. Kalau seandainya kita menjadi PTNBH, hanya ada dua resiko. Karena subsidi kita berkurang, tapi kita diberikan otonomi khusus untuk mengelola anggaran yang ada di universitas. Kita boleh mencari investor, kita boleh memanfaatkan APBD bahkan. Itu makanya kita melihat di kampus-kampus Jawa, kampusnya di Jawa tapi sawitnya ada di Riau. Ada. Nah, itu yang dinamakan dengan mereka sudah mandiri secara finansial. Kalau seandainya kita lihat, kita sederhana saja. Swasta, mereka itu mereka bisa mandiri. Apalagi kita kampus negeri kan, harusnya kita jauh lebih hebat daripada mereka. Cuman selama ini kita dibatasi. Itu dia yang ingin disampaikan. Kemungkinan pertama, kalau seandainya kita memang sudah siap, semuanya sudah termekanisme, sudah tersistem, kemungkinan pertama, dengan pengurangan subsidi tadi, dengan kita diberi otonomi khusus, kita akan dapat berkembang lebih jauh lagi, melompat lebih jauh lagi. Dan kemungkinan yang kedua, ya ini dia yang tidak kita inginkan. Kalau seandainya kita tidak siap, memaksa untuk menjadi PTNBH, usaha belum ada, ini semua belum ada, cuman memanfaatkan subsidi yang sedikit tadi. Nah, itu yang terjadi kemungkinan kedua. Itu yang tidak kita inginkan. Maka perguruan tinggi akan menjadi problematik. Dengan belum adanya pemasukan dari yang lain, dia akan mencari pemasukan dari UKT. Nah, terkait dengan independensi tadi ya, kita melihat tidak ada yang independen. Benar. Satu negara pun tidak ada yang independen. Kalau seandainya kita perusahaan masuk, masuk. Coba kita lihat negara. Negara saja, ia tetap mencari investasi keluar kan. Jokowi berulang kali ke Cina segala macam. Kita melihat mungkin buruk, tapi kalau seandainya kita melihat dari sisi ekonomi, ini saya sampaikan bahwa
PTNBH juga dapat berutang bahkan. Coba kita lihat. Pengusaha itu mereka kalau ingin menaikkan omsetnya, menaikkan taraf hidupnya, coba kita bandingkan pengusaha dengan PNS. Kita umpamakan PNS ini dengan PTNBLU yang semua gajinya dari pemerintah. Sedangkan pengusaha yang mungkin ada gajinya sedikit, lalu mereka meminjam. Mereka bikin bisnis segala macam. Dengan menjadi pengusaha, anak perusahaannya banyak, dia menjadi orang kaya, dan juga bermanfaat bagi orang lain. Itulah yang dinamakan dengan high risk dan high return tadi kan. Tinggi resiko, makanya yang kita dapatkan juga tinggi. Itu yang dinamakan dengan PTNBH tadi. Kita dituntut untuk mandiri secara finansial. Itu yang benar juga disampaikan. Pertama, kita diberikan keleluasaan untuk mengelola anggaran. Yang kedua, mudah untuk membuka dan menutup program studi. Benar. Kalau seandainya kita PTNBLU, itu kita susah, mekanismenya susah. Coba kita lihat sekarang. Ada atau tidak prodi digital marketing? Saya berbicara karena saya mahasiswa FEB. Belum ada. Belum ada. Sedangkan kita melihat itu butuh kali memang. Nah, ketika kita menjadi PTNBH, itu gampang. Untuk membukanya Membuka gitu ya. dan menutup gampang. Banyak memang, coba kita lihat berapa program studi yang tidak relevan dengan dunia kerja. Banyak kan? Coba kita tidak boleh munafik soal itu. Banyak memang. Kadang program studinya ini sudah tidak relevan lagi. Digital marketing berapa peminatnya sekarang. Banyak yang sudah kuno ya bahasanya gitu ya. Iya betul. Yang kedua ekonomi syariah. Ekonomi syariah sekarang lagi bagus-bagusnya di Indonesia. Coba kita lihat BSI. Bank BSI itu peningkatannya itu cepat kali. Kenapa? Karena mindset orang Indonesia, karena orang Indonesia rata-rata Islam. Nah, itu mindsetnya kepada ekonomi syariah itu sangat fundamental. Karena riba mungkin. Karena riba. Saja, nah, yang lain itu kan riba. Bank syariah benar. Mereka secara prinsip, secara akad dia memakai prinsip Islam. Ya. Nah, itulah yang kita lihat. Ekonomi syariah penting sebenarnya kan. Cuman kalau dia ekonomi itu dia masih masuk dalam prodi ekonomi pembangunan, nanti dikasih peminatan. Seharusnya ini sudah bisa dibikin program studi baru harusnya kan. Nah, itu dia yang ingin kita sampaikan. Dan yang kedua, secara manajemen waktu juga. Oke, secara manajemen akan jauh lebih baik ketika kita menjadi PTNBH karena kita manajemen sendiri semuanya akan terorganisir dengan baik. Termasuk dengan dosen, pegawai ketika bermasalah, itu evaluasinya akan lebih cepat dari tingkat universitasnya. Oke, mungkin closing statement ya dari Malik dulu mungkin. Oke. Jadi terkait dinamika yang terjadi untuk polemik PTNBH ini ya, sebetulnya pun butuh tinjauan lebih mendalam kan gitu. Karena perguruan tinggi itu kan bukan hanya akademik, tapi non akademik pun diurusinya secara mandiri kan, itu menjadi masalah. Organisasi, UKM dan segala macam itu kan non akademik ya, apalagi dengan perusahaan dan segala macam. Tentunya kita harus bertanya sampai sana. Gitu kan, karena kita peran sebagai mahasiswa kan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku yakin Bu Sri Indarti pada kepengurusannya bagus gitu. Ya, tapi apa ada jaminan tahun-tahun berikutnya pengganti dia? Gitu. Berarti kan yang perlu kita pertanyakan dengan sistem voting, apakah itu masih relevan terhadap pemilihan rektor dan dekana, karena ini disinyalir bakal menimbulkan kasus-kasus korupsi dengan hasil yang begitu, dengan dana yang begitu besar kan gitu, dengan kerjasama yang begitu besar. Itu pertama. Terus yang kedua, bagaimana caranya untuk memastikan rektor dan segala macam itu profesional. Terus yang ketiga, budaya seperti apa yang cocok untuk PTNBH yang bisa menunjang pesatnya kemajuan itu tadi. Terus yang keempat adalah keikutsertaan mahasiswa seperti apa gitu. Keikutsertaan mahasiswa seperti apa dalam pembentukan kebijakan ataupun penetapan kebijakan di dalam, misalnya sosialisasi gitu ya dalam pembentukan statuta UNRI misalnya kalau jadi misalnya itu kan perlu ada dari kita kan itu yang perlu dipertanyakan. Sementara di UI segala macam itu belum ada penyerapan aspirasi loh juga kan. Betul sekali. Itu aja sih. Oke, mungkin Iskias closing statement. Mungkin kalau dari aku ya, mungkin kalau untuk kita melihat polemik PTNBH ini kan selalu lebih ke komersial ya. Sebenarnya yang menjadi poin utama di komersial itu ialah bagaimana sebenarnya sesuai dengan abang tadi, ya itu independen dan profesionalitas pihak-pihak kampus. Karena begini, itu kan pasti ada tendensi untuk condong ke pihak tertentu dan segala macamnya. Nah, yang menjadi permasalahan sebenarnya sejauh mana peran-peran kita ini sebagai mahasiswa atau mungkin peran-peranan di luar mahasiswa untuk mengawasi atau memberikan arahan mungkin kepada pihak-pihak kampus atau ya membuat kebijakan yang terkait mungkin dengan PTNBH.
Iya, karena kalau kita melihat mungkin misalnya dengan kasus yang di UI rektornya itu kan karena memang sedikit sekali intervensi dari pihak-pihak mahasiswa untuk melakukan pengawasan atau pengujian mungkin terhadap bagaimana kredibilitas dari pihak kampusnya. Nah, itu sebenarnya yang menjadi ketakutan. Kalau itu sebenarnya udah bisa diatasi mungkin dengan banyaknya pengawasan, mungkin KPK mungkin katakanlah mungkin KPK datang ke kampus untuk melakukan pengawasan dan segala macam ya. Itu kan nggak perlu lagi ada kekhawatiran itu kan, karena ya mereka udah diawasi, otomatis ya rekam jejak mereka udah diketahui dan mahasiswa tenang-tenang aja. Termasuk LHKPN ya. Iya, jadi gak usah dipusingin lagi sebenarnya sama mahasiswa gitu. Dan yang ditakutkan mahasiswa itu sebenarnya terkait dengan budaya, mungkin budaya mahasiswa kita apakah mau riset dan segala macam. Ya sebenarnya kayak kita melihat mungkin budaya mahasiswa kita itu masih cenderung apatis dan segala macam, tapi itu seiring waktu pasti akan membaik gitu. Aku percaya mahasiswa UNRI itu seiring waktu akan semakin meningkat literasinya, seiring waktu akan semakin rajin untuk melakukan riset dan segala macam. Ya, percaya proses aja lah gitu. Terkait dengan PTNBH ini, ya kita tunggu aja lah bagaimana UNRI akan melakukan hal-hal terkait dengan ini. Jadi semoga membaik aja sih kalau untuk PTNBH. Itu dari aku. Oke, mungkin Akrom silakan. Oke, baik, terima kasih Bang. Saya secara pribadi memang sepakat bahwa PTNBH ini bagus, maka harus diimplementasikan secara bagus juga. Apa yang dimaksud dengan diimplementasikan secara bagus? Pertama, kita siap menjadi PTNBH ketika semua sistem, semua persiapan kita sudah matang. Yang kedua, Universitas Riau ketika ingin menjadi PTNBH harus memberikan jaminan. Seperti universitas sebelah, memberikan jaminan tidak akan menaikkan UKT mahasiswa. Karena ini salah satu ketakutan terbesar bagi mahasiswa. Benar. Nah, selanjutnya secara konsep memang PTNBH ini luar biasa. Maka kita mengharapkan nanti secara implementasinya juga harus bagus. Dengan PTNBH kita bakalan lebih agile, lebih lincah, pertumbuhan kita akan lebih pesat. Itu juga akan meningkatkan reputasi kita di tingkat internasional. Karena salah satu syarat PTNBH itu publikasi jurnal internasional kita juga harus banyak. Dan kita harus selalu menjadi juara pertama di internasional bahkan nasional, dan aktif di kegiatan pemerintahan. Terakhir dari saya mungkin PTNBH ini bagus, maka harus diimplementasikan dengan bagus. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa materi narasumber pada sore hari ini. Mungkin kesimpulan sedikit adalah terkait PTNBH ini memang dari sisi fasilitas pelayanan itu akan membaik, tetapi memang harus memperhatikan bagaimana peningkatan UKT yang jangan sampai itu memberatkan perekonomian mahasiswa, dan juga bagaimana pengawasan dari mahasiswa dan juga keikutsertaan dari mahasiswa terkait pembentukan statuta UNRI akan berubah menjadi PTNBH. Baik, mungkin Raffi selaku moderator pamit undur diri, dan teman-teman Akrom, Iskia dan Malik juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.